Bu Hermin. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah sehat, Bu. Terus bagaimana kabarnya Ibu Hermin sendiri? Alhamdulillah juga sehat Bu Widya. Begini Bu Widya, hari ini Bu Widya kan akan melaksanakan proses coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Bu Widya. Ya Bu, silakan Bu. Jadi begini Bu Widya, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Penilaian coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian saya juga akan ada jawaban yang disampaikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Widya sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban yang bisa menentukan permasalahannya. Kemudian juga nanti jangan lupa Bu Widya juga menyesuaikan dengan proses coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Widya. Boleh Bu Widya? Boleh Bu. Baik. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Bu Widya akan kembangkan? Baik Bu Hermin, dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu ada 3 poin Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik Bu Widya, jadi kompetensi itu yang akan Bu Widya kembangkan ya? Iya. Ya, jadi dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Bu Widya? Kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah mendengarkan secara aktif Bu. Kemudian di situ saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik Bu Widya, jadi kompetensi spesifik yang akan Ibu Widya kembangkan itu ya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Widya sendiri seperti apa? Indikatornya yang ingin saya kembangkan di situ adalah di mana coaching tersebut Ibu, pada saat coaching saya memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu, sehingga si coaching tadi menemukan jawaban atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri itu Ibu. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Iya, betul Bu. Oke Bu, baik Bu Widya, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban dan
untuk selanjutnya silahkan Bu Widya melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Widya ya. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Ibu Hermin. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Widi. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga Bu Widi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Widi. Ya, bagaimana kabar Bu Widi? Alhamdulillah juga baik Pak. Tapi kok kayaknya saya lihat Bapak Eko itu ada yang ingin disampaikan dalam pertemuan kali ini, gitu ya Pak ya? Iya benar. Kayaknya. Iya Bu. Iya. Nah, terus apa yang ingin Bapak Eko sampaikan pada pagi ini Pak? Begini Bu Widi. Saya kan dalam pembelajaran tuh kadang merasa resah gitu Bu. Merasa ada yang mengajak dalam hati. Kenapa kok murid-murid saya itu banyak yang tidak aktif, banyak yang ngobrol sendiri, mengganggu temannya, bahkan ada yang tidur Bu Widi. Iya, iya, iya. Nah, dari mana Bapak Eko mengetahui kalau mereka itu tidak aktif Pak? Kalau saya di kelas itu dari pembelajaran langsung Bu, ketika pembelajaran saya kan mengamati langsung bagaimana tingkah anak-anak itu Bu. Jadi secara langsung dengan observasi yang saya lakukan sendiri Bu ini. Oke, kira-kira menurut Pak Eko ada di level mana saat ini kebutuhan murid tersebut Pak? Kalau dari kualitasnya sih Bu, dari proses pembelajaran saya merasa kalau dari 1 sampai 10 itu ada di angka 4 Bu. Begitu. Ada di angka 4. Nah, untuk di level 4 itu inginnya Bapak Eko itu murid Pak Eko ada di level berapa? Sebenarnya sih pengennya 10 Bu, tapi karena mengingat apa namanya situasi dan kondisi, jadi saya cukup di 7 aja, nggak apa-apa Bu. Sementara ini di level 7 sudah cukup saya kira. Oke, di level 7. Untuk mencapai ke level 7 itu kegiatannya apa yang bisa dilakukan oleh siswa? Banyak sih Bu, menurut saya banyak. Artinya agar mereka aktif itu bagaimana caranya agar mereka itu punya kegiatan, asik dengan kegiatannya sendiri. Jadi mereka itu bisa aktif, bisa belajar dengan baik, dengan tanpa mengganggu temannya. Mereka merasa asik gitu Bu, tidak merasa bosan ketika belajar. Ada apa dampaknya bagi Bapak dan juga murid-murid Bapak dalam mereka itu aktif dalam pembelajaran? Kalau menurut saya dampaknya itu, kalau misalnya anak-anak aktif itu, maka saya akan merasa puas Bu. Artinya tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik. Artinya tidak sia-sia apa kegiatan belajar mengajarnya. Tapi kalau misalnya tidak aktif, anak-anak pasif, bahkan mengganggu temannya, itu tentu saja saya sangat merasa kecewa. Artinya sia-sia gitu Bu. Selama ini kok bekerja tapi kok kayak nggak ada gunanya gitu Bu. Hanya sekedar menunaikan tugas aja tapi tak ada tujuan yang berhasil gitu dalam pembelajaran.
Oh iya, saya menghargai kepedulian Pak Eko terhadap Iya, siswanya Pak terima Eko. kasih. Saya yakin Bapak Eko juga memiliki niat yang baik dalam membantu murid-muridnya Bapak. Iya, Sekarang mari kita pikirkan bersama baik. apa yang menjadi permasalahan dari Bapak Eko tersendiri dari tadi. Kemudian apakah Bapak Eko sudah mempunyai ide? Sepintas ada Bu, jadi makanya saya berbincang dengan Bu Widi, barangkali nanti saya dapat solusi. Kalau sekilas sih saya ingin ada sebuah pembelajaran yang lain dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin saya nanti akan merubah metode mengajar saya, kemudian menjadikan pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif, menyenangkan bagi murid-murid saya begitu. Juga misalnya dengan menyediakan media pembelajaran seperti video, permainan, lagu, dan sebagainya. Saya juga bisa mungkin memberi apresiasi kepada mereka berupa ujian, hadiah, ataupun sekedar teguran untuk mereka yang tidak aktif seperti itu. Luar biasa. Ide-ide Pak Eko itu sudah banyak sekali ya Pak ya. Iya, Menurut Pak Eko itu yang paling lebih disukai Pak Eko atau yang lebih sesuai dengan permasalahannya yang tadi itu rencana yang seperti apa Pak? dari yang bermacam-macam atau berbagai rencana tersebut, tentu saja saya ingin mendahulukan yang kira-kira paling mudah dan paling bisa dilakukan saya, kemudian juga sarana prasarana yang mendukung. Misalnya saya akan terlebih dahulu menggunakan media berupa gambar, kemudian juga lagu-lagu. Itu yang pertama akan saya kerjakan ini. Kemudian saya akan mengevaluasinya sesuai dengan tingkat efektivitas dan kegunaan dari media tersebut, juga bagaimana kepuasan murid-murid saya tersebut terhadap media yang saya gunakan, sehingga bisa jadi bahan evaluasi untuk saya nanti apakah media tersebut cocok atau tidak. Dari sekian banyak atau ide yang sudah Bapak Eko pilih tadi, rencananya kapan Bapak Eko mau melaksanakan rencana itu Pak? Menurut saya secepatnya Bu, tapi kan perlu waktu juga. Saya harus membuat RPP, menyiapkan media, jadi saya pikir minggu depan sudah bisa mulai kerja. Iya. Kemudian dalam melaksanakan rencana itu secepatnya katanya Pak Eko akan dilaksanakannya Pak. Iya. Bagaimana jika nantinya dalam rencana Bapak Eko tadi ada kendala yang menghalangi dari rencana tersebut? Apa yang ingin Bapak Eko lakukan di situ Pak? Jika ada kendala atau tantangan, saya akan mencoba mencari solusi sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian berusaha mencari referensi atau bahan-bahan yang kiranya bisa membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga meminta teman-teman atau guru yang barangkali punya kendala sama, juga dengan
jadi nanti mungkin saya juga minta tolong minta bantuannya ketika ada masalah. Oke Pak, saya senang sekali karena Bapak Eko sudah memikirkan tentang hal-hal tersebut. Iya, Saya juga siap membantu jika Bapak Eko membutuhkan tempat untuk curhat tentang permasalahan yang terjadi di kelas Bapak. terima kasih. Iya. Nah, dari proses coaching sekarang ini Pak, saya ingin nanti kita bertemu lagi. Baik. Saya ingin menanyakan kira-kira rencana yang sudah disusun Pak Eko itu sudah berhasil atau tidak gitu Pak. Boleh ya Pak ya? Terima kasih Bu, dengan senang hati Bu, bahkan saya juga berterima kasih. Iya, karena siapa tahu mungkin itu nanti juga terjadi di kelas saya Pak. Iya, Saya juga bisa mengambil apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Eko. iya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Widya, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Widya, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Widya. Tadi dalam proses coaching saya sudah lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Widya capai, dan itu bagaimana Bu Widya? Baik Bu Hermin, jadi saya juga tadi pada waktu coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana yang pertama yaitu saya menanyakan tujuan dari si coaching itu Bu. Kemudian selanjutnya saya juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Juga terus saya juga sudah menggali potensi dari si coaching itu sehingga mereka menemukan sendiri solusi-solusi yang mereka hadapi Ibu. Dimana di situ juga sudah ada rencana yang ingin mereka lakukan, kemudian juga saya juga menanyakan tentang tanggung jawab mereka, kira-kira mereka kapan akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Widya. Baik, jadi Bu Widya tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Tadi Bu Widya juga saya amati sudah melakukan coaching dengan dimana sudah melakukan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab dari si coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Widya dengan coaching. Bu Widya sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bu Widya sudah ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Widya sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Widya. Sudah termasuk pertanyaan yang sangat berbobot. Luar biasa sekali yang sudah dilakukan Bu Widya dalam proses coaching tadi. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Widya semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu Widya, kira-kira kompetensi apa lagi
yang ingin Bu Widya kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya adalah mendalami tentang alur tirta itu, Bu. Saya harus lebih menguasai tentang alur tirta supaya nantinya dalam proses coaching itu lebih lancar. Itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Widya. Jadi Bu Widya di sini ingin mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu Widya. Iya. Semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya. Baiklah Bu Widya, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Sepertinya saya akhiri dulu kegiatan proses observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Eko Madianto dari SMP Negeri 2 Saronggi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Hai, perkenalkan saya Hermin Ferawati dari SD Kebundana Barat. Saya guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb. Hai, perkenalkan nama saya Widiati, asal sekolah SDN Kambinan Timur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Demikian tadi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.